Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri sahaja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seseorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudara yang seiman dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan transfigurasi Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang kita dapat pelajari melalui transfigurasi ataupun transfiguration? Apa yang dapat kita pelajari melalui transfigurasi ini adalah di mana pengikut Yesus, Yohanes, Yakobus, dan Petrus mengalami ataupun dapat melihat kemuliaan Tuhan, di mana mereka merasa teruja sehingga mereka mau membuatkan 3 kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Yesus. Dan apabila mereka berada di sana, mereka juga mendengarkan suara yang turun dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku, dengarkanlah dia." Jadi saudara dan saudari, pengalaman yang dialami oleh pengikut Yesus ini adalah pengalaman yang sangat berharga, karena mereka dapat melihat kemuliaan Yesus. Bukan itu sahaja, mereka menjadi saksi ke atas kemuliaan ini. Dan kesaksian ini dapat memberi mereka kekuatan iman, dapat memberi mereka semangat untuk meneruskan misi penyelamatan Yesus kepada kita semua. Jadi, persoalannya di sini saudara dan saudari, mampukah kita, dapatkah kita melihat kemuliaan Tuhan itu? Bagi saya, semua kita mampu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sekiranya kita mempunyai iman yang kuat, sekiranya kita mendengar sabda Tuhan. Karena saya percaya pada suatu hari kita juga akan menjadi seperti Yohanes, Yakobus, dan Petrus yang melihat kemuliaan Tuhan itu. Jadi ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari melalui Injil pada hari ini. Yang pertama, seperti yang kita tahu, Yesus dan Allah Bapa di surga adalah satu. Dan apabila kita mendengarkan suara Yesus, kita mendengar Allah Bapa.
Dan apabila kita mengikuti perintah-perintah Yesus, kita juga mengikuti perintah-perintah Allah Bapa. Jadi saudara dan saudari, marilah memberikan kehidupan kita untuk mendengar, untuk melakukan perintah-perintah Yesus, agar Allah Bapa di surga juga memperkenan kepada kita yang sentiasa percaya akan anaknya Yesus Kristus. Yang kedua, bila kita melakukan kehendaknya dan mendengar sabdanya, saya percaya kita juga akan melihat kemuliaan Yesus pada suatu hari nanti. Jadi saudara dan saudari, jangan leka akan kehidupan kita di dunia ini, tetapi marilah kita untuk sentiasa mencari dan melakukan kehendak Yesus di dunia ini, agar kita dapat melihat kemuliaannya dan merasakan kebahagiaan abadi seperti mana yang dirasakan oleh 3 pengikut Yesus di Gunung Tabor, agar pengalaman di Gunung Tabor itu juga dapat dirasakan oleh diri kita. Bukan sahaja diri kita, tetapi kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Yang ketiga, pengalaman yang dialami oleh pengikut-pengikut Yesus itu sememangnya harus dikongsikan kepada semua orang. Tetapi Yesus sendiri mengatakan, jangan memberitakan pengalaman ini kepada orang lain, tidak sehingga Yesus wafat. Ini karena dia mengajar para muridnya agar tidak sombong dengan pengalaman yang mereka rasakan itu. Tetapi Yesus mahu mereka untuk merendahkan diri dan untuk menjadi saksi kepada kemuliaannya. Dan inilah juga yang diarahkan kepada kita agar tidak sombong akan kehidupan kita. Kita diajak untuk merendahkan diri kita dan untuk sentiasa mencari Yesus. Bukan sahaja mencari Yesus, tetapi mengongsikan pengalaman kita tentang Yesus kepada semua orang yang belum mengenalinya. Jadi saudara dan saudari, marilah kita meneruskan misi penyelamatan Yesus di dunia ini. Biarlah kita menjadi saksi akan kemuliaannya kepada orang yang mahu mengenalinya. Sekali lagi, marilah kita berdoa agar kehidupan kita, diri kita akan diberkati, dan kita akan memberi sinar cahaya Yesus kepada orang yang kita jumpa pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.